Hai guys, jadi gue ada di Aling-Aling Waterfall. Ini so far the best waterfall yang gue pernah datengin di Jawa Barat, di Bali, dimanapun, Lombok. Ini yang paling mantap. Ada lompatan 5 meter, ada perosotan 10 meter, ada lompatan 9 meter, dan ada lompatan 14 meter guys. Gila, ini airnya gini banget, bisa dilihat. Friendly buat keluarga, buat anak-anak. Jadi luar biasa, menantang buat adrenalin. Thank you guys, let's go. Hai guys, jadi kita sekarang mau packing. Kita mau jalan-jalan solo traveling ke Bali dulu. Dan sebenarnya gue tuh awalnya ragu ya mau bikin video ini atau enggak, karena kan kayak ya Bali is the standard place to go. Tapi gue keinget bahwa gue tuh bikin video-video ini utamanya buat diri gue sendiri. Jadi kayak gue udah ngebayangin someday nanti gue lagi di Turki, lagi makan sendirian di ruang tamu, dan gue nonton vlog gue sendiri di YouTube tuh kayak wow gitu. Nah hari ini kita bawa 2 tas. Kenapa? Karena satu ini barang-barang nyokap gue. Jadi nyokap gue bakal nyusul nanti hari Jumat, dan gue bawain barangnya supaya nyokap gue bawanya nggak berat. Dan kenapa ini besar banget? Karena banyak alat diving gue ya. Ada baju diving, sama yang paling besar ada kaki kataknya. Nah ini makan tempat banget di kaki katak. Terus juga gue bawa beberapa gue bawa 2 kacamata. Gue bawa 2 kacamata renang. Yang satu yang buat diving, ini gue pakai buat free diving karena dia kacanya gede banget, lihat. Jadi clear banget. Sama satu lagi yang buat berenang biasa. So let's go. Nah ada satu item yang mau gue bawa buat perjalanan kali ini, dan gue mau lu bantu milihin karena ada beberapa pilihan, yaitu buku-buku. Gue itu ada 3 rak buku. Ini yang agak lama dan agak tua, ini yang agak-agak antik, dan ini yang anak-anak kayak komik-komik dan novel-novel cinta-cintaan. Nah gue jujur udah baca kayak udah bingung mau ngambil yang mana. Nah jadi gue memutuskan buat bawa buku ini, Anak Rantau. Ini kayaknya buku jadul banget tapi gue belum baca, so kayaknya pas lagi kita jalan-jalan. Nah guys, ini adalah kucing gue yang berusia 5 tahun. Moy, pamit dulu ya. Aku tinggal dulu ya ke Bali. Kamu ikut nggak, Moy? Lihat sini. Mau ikut nggak ke Bali? Ya udah, tinggal ya Moy, pintar-pintar di rumah, oke? Jangan nakal. Oke guys, ini adalah outfit yang bakalan gue pakai ke bandara. Agak random jujur sebenarnya. Cuman gue udah kangen pakai baju timnas Prancis ini. Jadi gue bakal pakai ini, dan ini juga lumayan tebal jadi agak-agak anget gitu. Oke. Dan kita ke bandara kayak gini aja. Let's go ke bandara. Hai guys, jadi kita akan jalan menuju bandara. Cuman gue bakal dianterin sama sekeluarga. Kita mau makan dulu di Holy Call. Ya Kaluna. Dianterin sama Papa Reza dan Mama Hana. Cuman anaknya nggak dibawa. Anaknya tidur. Kita ke Holy Call dulu, habis itu baru naik Damri menuju ke bandara. Let's go. Guys, jadi gue udah landing di Bali, dan kalau kalian landing di Bali itu kalian bisa langsung aja nyebrang jalan ke parkiran motor, dan di situ naik Gojek. Itu murah banget karena dari luar hitungannya. Nah sekarang gue sewa motor, udah janjian, dan gue telat 15 menit karena pesawatnya delay. Oke, let's see, dapat nggak motornya? Hai guys, dan kita udah sampai di Bali. Tadi gue keluar dari bandara langsung sewa motor dan langsung jalan ke hotel, dan tadi beli nasi ayam dulu. Langsung lah tur kamarnya.
Ini namanya 100 Sunset Hotel di Kuta. Gue dapat di harga 200 ribuan di Agoda. Dan emang hotelnya hotel murah. Kita start dari toilet seperti biasa. Handuk 2, ada lemari, ada kettle yang which is lumayan oke untuk 200 ribu. Dan this is the room. Bersih dan luas banget, sudah luas banget. Dan dia enaknya karena kalian lihat ini di Sunset Road. Di Sunset Road banget. Cuman gue nggak terlalu suka ya sama hotel yang dia tuh lantainya lantai bukan karpet, jadi kayak rasanya agak kotor aja kalau jalan kaki gitu. Dan besok pagi kita bakalan jalan ke Amet dan ke Tulamben, which is kayak 3 jam naik motor. So istirahat yang banyak karena besok pagi kita bakalan capek-capean. Let's go. Nah guys, ini hari Rabu pagi sekitar jam 8 dan gue agak telat tadi, rencana berangkat jam setengah 8 karena mau sarapan dulu. Dan kita bakalan motoran ke utara. Dan yang kita bawa adalah, kita bawa satu tas ini, barang-barang berharga, dan tas kaki katak. Sini-sininya kaki katak sama baju ganti. Kacamata renang. Oh iya, sandok. Jangan lupa pakai sandok. Hey guys, jadi gue barusan motoran sekitar 1 jam. Dan gue lupa bawa jaket. Terus juga gue belum sarapan. Jujur agak masuk angin sih. Nah ini gue sekarang mau makan ayam taliwang dulu di pinggir jalan. Let's go. Nah sekarang ini gue bakal makan ayam taliwang. Dan emang dari dulu suka ayam taliwang. Ayam taliwang tuh kayak ayam bakar, cuman emang kecil. Nah kalian bisa lihat ayamnya tuh kecil tapi dia enak banget karena bumbunya meresap ke dalam. Terus pakai sambal. Nah kita di Amet itu snorkelingnya langsung di pinggir pantai guys. Jadi ini gua sewa locker aja buat naruh barang. Langsung ke pantai, langsung snorkeling dari pinggir pantai. Dan itu langsung dalam juga. Dan langsung bagus banget. Kadang bisa ketemu sama turtle juga. Nah guys, jadi gue udah selesai snorkeling di Amet. Tadi cuma bayar 50.000 buat locker sama peralatan nyelam dan sama bayar parkir. Tempatnya bagus banget. Nah guys, emang gue biasanya kalau pindah dari spot snorkeling satu ke yang selanjutnya itu gak ganti baju, masih pakai baju basah. Emang enaknya ya bisa langsung dibur, cuman minusnya adalah pas naik motor masuk angin anjir. Dingin banget ini. Semoga kedengeran ya suara gue. Jadi gue lagi di spot snorkeling yang kedua. Dan ini ada di Tulamben namanya. Dan permasalahan lah, nggak ada orang sama sekali. Ya, lihat. Dan ombaknya hari ini lagi lumayan gede banget. Jadi tadi orang-orang bilang nggak menyarankan gue untuk berenang. Tapi kalian lihat di sini ya. Nah itu adalah Coral Garden. Jadi emang ada spotnya sebenarnya. Cuman kalian lihat ombaknya ini gede banget ya. Shit, sampai sini. Nah, jadi gua ragu buat berenang sekarang. Nah, di semua pesisir bagian utara ini nih sebenarnya enak-enak ya karena dia effort minimum, hasil maksimum. Jadi kalian cuman snorkeling dari pinggir lautnya itu udah cakep banget. Cuman ya begini, kalau misalkan ombaknya gede, susah masuk ke lautnya, susah keluar dari lautnya gitu loh. Nah guys, ini udah lumayan agak sedikit menyeramkan gimana ya, karena nggak ada orang sama sekali. Tuh. Di depan, di belakang, gue udah jalan sepanjang pantai ini, dan pantai itu bagus banget ya. Dan ada kayak peralatan diving, karena memang di sini spot diving. Dan nggak ada orang sama sekali. Wah, gila ya. Gue sampai hampir nggak berani nyebur loh ini. Sekarang masih kayak considering buat nyebur atau enggak, karena nggak ada siapa-siapa. Nah kalau gue hilang beneran. Nah kalian lihat, pantai itu cakep banget ya. Nah, dia nggak ada pasir, batu doang. Tapi biasanya emang kalau pantai diving itu alasnya banyak batunya gitu loh. Nah, kalian lihat nih, there's no one here guys. Setelah menunggu cukup lama dan ombaknya nggak kecil-kecil dan tetap gak ada orang sama sekali, gue mau memberanikan diri buat turun sendirian. Dan kalau melihat dari pengalaman dan skill gue, harusnya gue nggak kenapa-napa ya. Dan ya, ini nih
momen-momen seperti ini yang membangun sifat keberanian seorang manusia. Anjay, sifat siap mati. Allahu Akbar. Oke guys, jadi gue ada nyebur. Nggak lama, mungkin sekitar 10-15 menitan doang. Gila, muka gue udah gosong. Tapi visibilitasnya jujur jelek banget. Airnya lagi kotor. Itulah kenapa sini nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang diving. Dan di situ tuh ada USS Liberty ya, kapal tempur Amerika yang tenggelam. Cuman kayak kalian bisa lihat di air-air ini, dia lagi nggak biru, jadi agak coklat. Jadi visibilitasnya rendah banget. Tadi gue berenang ke arah kapal ya, cuman karena nggak kelihatan, jadi gue agak nggak berani buat turun, takutnya kejedot dan nyangkut di kapal lah gitu kan. Jadi gue udahan dan naik. Kalian lihat, ini tuh cantik banget. Dan nggak ada orang sama sekali. Wah, let's go. Gak ada orang sama sekali. Pepes ikan barakuda sama sate tuna, sate gurita sama sate cumi, sop gurita. Guys, jadi gue lagi motoran dan jalurnya tuh naik turun gunung gitu ya. Tapi pemandangannya gila cuy, cakep banget. Gue udah motoran kurang lebih 1 jam dan gue nggak bawa jaket, jadi dingin banget. Wow, pemandangannya cakep banget. Ini posisi ada di Bali Timur, di arah Padang Bay. Nah guys, buat malam ini kita bakal makan tuna bakar. Rasanya enak banget ya. Ini harganya sekitar 60.000 sama nasi. Ini ada di Kuta. Ini hotelnya cuma 200 ribuan ya, tapi fasilitasnya lumayan oke. Kolam renang, ada gym juga, dan kolam renangnya bersih dan cakep ya guys. Jarang-jarang hotel 200 ribu kolam renangnya secakep ini. Nah guys, hari ini kita bakal makan di resto dimsum. Ini adalah bubur daging cincang. Tuh ada daging sapi ya guys, ini halal, tenang aja. Nah guys, jadi pagi ini kita bakal makan di restoran Chinese. Ini ada bubur daging sapi cincang, ada dimsum, dan ada paut telur asin. Nah guys, jadi pagi ini tuh gue ada 2 opsi untuk aktivitas. Yang pertama adalah gue bangun jam 2 pagi, motoran 2 jam ke Kintamani, terus trekking 2 jam buat ngejar sunrise di Gunung Batur. Atau opsi kedua, gue bangun subuh, sholat, abis itu tidur lagi, bangun jam 8, slow living, cari sarapan yang culture gitu, terus siangnya spa, terus kayak baru pindah hotel. Dan yap, udah tau gue milih apa? Ini nomor 2. Jujur semalam gue capek banget, badan gue kayak abis nyetir. Kemarin tuh gue nyetir hampir 5 jam, lebih malah 6 jam, karena 3 jam pulang pergi. Total 200 kilometeran lebih, dan wah gila, gue capek banget kemarin. Jadi hari ini gue bakal slow living. Nanti kalau emang ada kesempatan Gunung Batur, next time gue bakal Gunung Batur. Nah guys, buat hotel 100 Sunset Kuta Bali ini, review dari gue adalah dia 9/10. Dia worth of money banget. 200 ribu gue beli, 212 ribu kalau nggak salah. Dan bintang 3 yang bintang 3 beneran, ada gym dan ada kolam renang yang bagus, bersih ya, at least kolam renangnya gede, bersih, dan kamarnya juga bagus. Gue kemarin check in tuh malam sebelumnya, terus kemarin waktu gue jalan-jalan siang-siang itu kamar dibersihin kan, dan semuanya diganti baru lagi. Odol sekali lagi diganti baru, air ganti baru, kopi ganti baru, semua ganti baru. Jadi di hotel 200 ribu itu jarang. Worth of money-nya 10/10 banget. Yang kurang itu cuman di kamarnya aja. Dia kayak standar, basically 3 star hotel, but the rest of it it's 9 out of 10. Overall worth it. Nah, aktivitas kita selanjutnya adalah gue mau spa dulu guys, kayak istirahat dan restart lagi supaya badan gue fresh. Gue bakal ke spa namanya Avenue Spa. Itu lokasinya ada di Sunset Road. Ini bukan pertama kali gue ke situ. Dia tuh worth it banget ya, karena harganya di 200 ribuan dan udah dapet kayak full body massage, terus lulur, pijet, dan lain-lain. Sama
Yang bikin menurut gue worth it adalah karena dia kamarnya privat, jadi kayak bukan kayak ruangan tapi dia satu kamar buat satu orang. Dan harganya 200.000 buat yang 2 jam, which is menurut gue worth it untuk ukuran Bali karena di Jakarta juga segitu. So let's go, kita spa dulu guys. Nah guys, jadi di Avenue Spa ini enaknya karena dia paket apapun yang kalian beli dapatnya kamarnya private, dikasih sarung, dan ini kamarnya ada kamar mandinya langsung. Nah, jadi walaupun kalian sendirian di sini tetap bakal sendirian. Dan ini cuma 200.000 guys, super worth it. Let's go. Nah guys, gue udah selesai spanya. Kalian mau tau nggak POV gue kalau spa kayak gimana? Lihat deh. Ya, ini dia POV gue kalau lagi di spa. Overall ini tetap 10 out of 10 buat gue. Private room cuma 200.000-an, terus 1 jam setengah, tapi pasti lebih. Sekitar 1 jam buat pijet dan 30 menit buat scrubnya. Dan menurut gue ini perfect banget sih, udah paling oke buat kita. Harganya mid range tapi tempatnya tetap high up dan paket-paketnya juga murah-murah. Let's go. Guys, yang ini kita bakal makan nasi Bu Oki seperti biasa. Dan gue tuh ngerasa agak merugikan banget ya karena gue sendirian. Gue duduk di kursi buat 7 orang. Ini nasi Bu Oki. Guys, jadi sekarang kita bakalan check-in ke hotelnya satu lagi, Novotel Nusa Dua. Tadi jaraknya sekitar setengah jam dari Kuta. Ini dia. Nah, di sini itu gue masuk pakai poin bokap gue. Jadi gue nggak bayar. Tapi ini nggak semahal itu juga sih. Harusnya gue nggak tahu harganya berapa. Lokasi ada di ITDC guys. Oke, kamar kita ada di 8207B. Ada A, ada B. Saking banyaknya kamar di sini. Oke, kalau hijau berarti bener. Welcome to our suite. Ini cuma satu kamar doang, guys. Tapi di sini tuh apartemen tipe, jadi ada mesin cuci dan segala macam peralatan masak yang which is lengkap banget. Dan gua nggak pernah pakai. Ada baking. Gue bisa bikin kue di sini. Nah, kamar ada di sana. Agak sedikit creepy, tapi enggak lah. Yuk guys, kita tur kamar dulu sedikit. Jadi ini adalah bagian kitchen ya. Ya kulkas, tapi ini masih kosong ya. Tapi ini boleh kita isi karena kita di sini 5 hari 4 malam. Wine glass, piring-piring sampai baskom ada di sini. Sink, sendok, dan step ini ada isinya, ada panci dan lain-lain. Ada kompor listrik, which is bagus nih. Gue sering pakai dan bisa masak beneran juga. Ada oven, wah bisa buat baking, which is kita akan pakai. Tapi ada microwave, ini bisa jadi kita pakai. Ada mesin cuci, ini pasti banget kita pakai. Dan biasanya udah dikasih sabun cuci, cuman di mana ya sabun cucinya? Biasanya dikasih. Terus kita bakalan ke area tengah, ada ruang makan. 4 meja, padahal rumah ini kapasitasnya 2 orang dia bilang. Ada sofa yang bisa jadi sofa bed, ada TV yang udah smart TV. Lalu kamar mandinya standar, ada ini dan gak ada bathtubnya. But you know, kita bakal keluar jadi gak akan pakai bathtub. This is the bedroom. Takut rusak gue. Ya nyaman. Situ ada lemari. Terus di sini ada balkonnya. Let's see. Hap. Nah, pemandangannya, dan itu parkir mobil langsung di situ. So deket banget. Percuma guys, asik-asik begini tapi nggak bisa ngabarin siapa-siapa. Jadi gue kalau di kolam renang kayak gini udah pakai earphone, dengerin lagu terus tiduran. Gue pernah kayak gini sekali terus ketiduran beneran anjir, earphone gue basah. Ini masih di hotel dan ya gabut, jadi gue ngadem dulu di kolam renang.
Jujur tempat ini nih situasinya enak banget ya guys ya, kayak harmonis dan kekeluargaan banget. Dan gue masih sendirian sekarang. Oke. Dan fun fact adalah kalau di ITDC ini emang dia sedikit banget orang lokalnya. Tadi gue di kolam renang itu satu-satunya orang Indo. Just kayak orang yang tinggal di luar negeri biasa aja. Cuman ya maksud gue kan gue lagi di Indo ya, masa yang ada orang Indonya sih. Oke, gedung 8. Let's see. Sebelah kanan. Oke. Guys, ini kan gue lagi sholat maghrib ya. Tapi gue agak gak enak guys, soalnya gue diliatin sama patung Buddha. Ini gimana nih guys? Takutnya lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. BTW ini gue masih sendirian ya. Gue di hotel masih sendirian. Cuman udah terlalu sering sendirian sih, jadi kayak ya udahlah. Karena kita bakal 6 malam di hotel ini, jadi gue belanja biar gak bolak-balik. Nah, gue juga mau cari sabun cuci baju karena bisa nyuci baju ya. Tapi yang langsung sabun sama puangnya aja. Jujur gue nggak tahu itu yang mana. Nah guys, jadi kemarin tuh gue nggak bawa jaket dari rumah, lupa. Terus pas di mobil baru inget, untung ada jaket Bang Reza, abang gue di mobil. Terus kayak gue pinjem. Dan kemarin tuh kan gue motoran 100 kilo, 200 kilo pulang pergi. Gue gak pakai jaket karena lupa ada jaket ini. Dan sejujurnya gue tuh gak takut sama dingin ya, cuman gue takut sama masuk angin guys. Dan untung aja sekarang gak kenapa-kenapa. Tadi udah spa juga, mungkin ngaruh karena motoran 200 km, kecepatan 80-90, stabil, kenceng banget, angin kenceng banget, gak masuk angin. Imun luar biasa. Nah guys, jadi di sini tuh bisa ada opsi buat bikin bed, tapi kan di apartemen jadi kayak mandiri, bikin sendiri. Nah, dikasih semua ininya. Jadi gue mau cosplay jadi cleaning service dulu. Hari ini kita ada sesi nge-gym dulu guys. Aduh, perutnya gede banget soalnya. Dan lihat, ini area buat crossfitnya kosong, gak ada orang. Di dalam juga sepi. Dan kalian lihat, gile, gue bios keringetnya cuy. Let's go. Kalian pernah gak sih guys di hotel ngangkat jemuran? Udah kering nih seharian ditungguin. Nah, kita habis nih ada nyetrika, kan ada setrikaan juga di sini. Guys, gue ada cerita sedih banget. Tadi kan gue ke Uluwatu kan buat nonton tarik kecak. Terus kita datang tuh emang udah agak kesorean. Terus tiket yang sesi 1 habis, sesi 2 habis. Terus ya udahlah, gak apa-apa, bisa lihat sunset. Gue duduk ngeliatin sunset, tiba-tiba disamperin monyet. Kacamata gue diambil monyet. Dan gue pikir ya udah diambil kan. Enggak cuy, dipatah-patahin, dimakan gitu kayak. 2 tahun lebih gue main kacamata itu udah patah dan hilang gara-gara monyet. Jujur gue, kalau tadi nggak ada turis yang lain tuh gue gebukin monyetnya. Cuman karena ada turis-turis itu takutnya gue dibilang animal abuse lah apalah. Tapi jujur, gue kalau di Bali, di India, di Lampung juga banyak tuh monyet tuh kan, tempat-tempat yang banyak monyet. Hati-hati lah. Maksudnya kita menang pasti lawan dia, cuman ya masa lu ngebunuh hewan cuman gara-gara dia ngambil kacamata tuh kayak 1 juta cuy kacamatanya. What? I know they wanna come and separate us, but they can't do us nothing. You're the one I want, and I'ma continue loving. You're considered wifey, and I'm considered husband, and I'ma always be there for you. The way you look at it, down the window from a muffin. She gon' hold it down, can't nobody tell her nothing. You got the kind of love that always make her back to fussing, and that's what gets me closer to you. And no one knows. Guys, jadi gue ada di Aling-Aling Waterfall. Ini so far the best waterfall yang gue pernah datengin di Jawa Barat, di Bali, dimanapun, Lombok. Ini yang paling mantap. Ada lompatan 5 meter, ada perosotan 10 meter, ada lompatan 9 meter, dan ada lompatan 14 meter guys. Gila, ini airnya gini banget, bisa dilihat. Friendly buat keluarga, buat anak-anak. Jadi luar biasa, menantang buat adrenalin. Thank you guys, let's go.
Hai guys, gue udah selesai berenangnya. Dan ini sekarang gue ada di Aling-Aling Waterfall. Dan kalian harus lihat seberapa indah waterfall ini. Ya, this is basically Bali seperti normalnya. Dan lihat, airnya tuh hijau dan bersih banget. Nah, di situ ada perosotan alaminya. Sayang gue nggak ada action cam ya, jadi nggak bisa ngerekam waktu. Ini suara gue habis karena tadi gue lompat dari ketinggian 15 meter. Nanti ada videonya juga. Itu lompatan tertinggi mungkin selama hidup gue ini. Kerasa sakitnya, kerasa benturannya, tapi wah, akhirnya finally lewat guys. Nah, jadi di sini tuh ada 3 kolam. Kolam yang pertama itu ada lompatannya, tingginya cuma 5 meter. Terus yang kedua ada 9 meter. Dan kolam yang terakhir tingginya 14 meter. Nah, kalian harus lihat belakangnya, lihat. Ini nggak ada orang karena udah sore banget. Dan kalau kalian tanya apakah gue tidak takut, jawabannya takut ya. Cuman ya, masa gue nggak pulang lihat sejernih ini guys. Dan wow, gue udah pernah kesini sebelumnya. Mungkin 2019, mungkin 2020 sebelum COVID bahkan. Dan di saat itu gue nggak boleh lompat di yang 15 meter. Dan tadi kayak gue paksa orang tua gue kayak aku harus lompat dan dibolehin guys, gue lompat. Dan ini sekarang kenapa gue sendirian, karena gue jemput mobil. Orang tua gue udah nunggu di bawah, jadi mereka nggak perlu jalan naik tangga. Ya guys, boom, sampai ke puncak atas. Nah, kalian harus lihat seberapa cakep entrance Aling-Aling Waterfall. Ini pintu masuknya guys. Jadi kita jalan dari parkiran menuju waterfallnya. Jalannya udah kayak gini guys. Lihat ada suspension bridge ya. Dan jujur ya, gue udah kebanyak air terjun. Ini salah satu air terjun yang menurut gue worth it banget karena jalan kakinya sedikit sekali. Mungkin kayak cuma 10 menit. Cuman mahal. Karena setiap orang harus pakai satu guide. Maksudnya kayak satu rombongan satu guide. Jadi tiketnya tuh per orang 100.000 guys. Oke, cocktail by the pool. Tapi nggak by the pool, ini by the ocean guys. Lihat laut cakep banget. Tapi ada larangan untuk berenang. Yet, gue udah nyebur berkali-kali dan I'm still here. Guys, jadi gue udah balik solo traveling lagi. Kemarin tuh hari Sabtu Minggu orang tua gue nyusul ke Bali. Terus sekarang mereka ada jalan, gue masih ada 2 malam lagi. Dan gue ditinggalin kamar mereka, ya. Oke, jadi udah gue jelasin ada dapur bla bla bla. Nah, ini awalnya adalah kamar gue ya. Nah, gue tidur di sini enak banget. Dan terus sekarang gue jadi tidur di sini. Kayak gini guys, gue sendirian. Gue tuh bingung, kalian ini gue ajakin jalan-jalan tuh susah banget. Padahal kalau kalian jalan-jalan sama gue tuh cuman bayar tiket pesawat pulang pergi. Bali tuh 1 jutaan loh, 1,5 pulang pergi. Sisanya di sini motoran 70.000 sehari. Keliling-keliling makan mah ya cari 20.000. Bro, seminggu under 2 juta itu cukup banget untuk bisa Nusa Penida, naik Gunung Batur, snorkeling berkali-kali, diving. Bro, come on. Nah guys, jadi siang ini kita bakalan makan siang di Mak Beng sana. Ya, menu cuma satu, harganya 55.000. Ini world best cuisine. Nah guys, jadi itu namanya Novotel Nusa Dua ya. Gue udah dari hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 malam. Pokoknya 5 malam lah total gue di sini. 5 malam 6 hari, dan di 2 malam terakhir ini gue bakalan sendirian. Dan kalau kalian sini tuh memang gede dan luas banget ya. Jadi sampai ke sono-sono itu semuanya Novotel. Dia punya hampir 1000 kamar. Dan dia tuh bukan cuman hotel tapi juga residensi. Jadi banyak orang yang tinggal di sini sampai berbulan-bulan karena dia tipenya apartemen. Jadi ada mesin cuci, ada kulkas, terus kompornya tuh lebih lengkap daripada rumah gua, dan oven lain-lain komplit semua di sini.
Oke, jadi kita ada di balkon kamar aja. Dan kita lagi sarapan Bali breakfast ya guys. Ini adalah kayak matcha turf layer bla 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 kind of thing. Ini adalah strawberry smoothie. Sesekali nggak apa makan ini, tapi kalau lu cowok dan tiap hari makannya lu gay kalau lu makan tiap hari, oke? Paling nggak setahun sekali lah maksimal, mentok-mentok setahun 2 kali. Kalau lu makan ini sering-sering lu gay. Nah, ini makanan nggak ada tenaganya bro, nggak ada rasanya. Ini kayak enak-enak tapi ya bro, who eat this for breakfast? Sarapan nasi 1, telurnya 10, itu sarapan. Jadi sebelum gue check out dari hotel, gue mau sauna dulu. Dan sebenarnya di sini tuh sauna nggak pernah ada orang ya. Jadi kalau sauna pasti selalu sendirian. Oke, kita lihat. Berapa? 45 derajat, sama kayak Karabuk. Oke, biasanya HP tuh gue bawa masuk aman ya, tapi harus ditaruh di bawah. Cuman kayak gue nggak mau masukkan HP gue, gampang overheating. Ini guys, sauna. No gimmick, ini adalah bentukan gue. Cuman 15 menit di dalam sauna. Gue emang gampang keringetan, tapi itu yang ngebuat gue jadi nggak gampang gendut. Oke, kita udahan dulu. Makan nasi ayam boki untuk yang kesekian kalinya guys. Nah guys, jadi hari ini gue bakal ke pantai Gunung Payung. Nah, Gunung Payung ini cakep banget ya guys pantainya guys. Kalian bisa lihat entry-nya itu keren banget. Di sini ada shuttle 15.000, cuman karena gue gak bawa cash lagi, jadi gue jalan kaki aja. Dan hari ini cuaca Bali lagi jelek banget. Gue rencananya padahal banyak banget, ada paragliding, mau diving, mau jet ski, tapi semuanya nggak bisa. Cuman bisa jet ski doang. Kalian bisa lihat hujan semalaman dari malam. Ya, tetap bisa ke pantai, tapi karena kita masih ada waktu untuk dihabiskan, sore baru bisa ya ke bandara. Nah guys, ini gue lagi ada di pantai Gunung Payung, tapi kalian lihat tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang yang berenang sama sekali. Dan gue mana tahan jir lihat laut kagak berenang, walaupun ombaknya kayak gini, kayak 3 meter 4 meter, anginnya kenceng banget, hujan juga. Tapi kalau hujan tuh gue takut basah kalau berenang ya. Sorry, jokes. Tuh kan bisa lihat ombaknya, gile. Kalau kalian nemu pantai pos kayak gini, gak ada orang sama sekali, angin kencang, ombak kencang, hujan, badai, gak ada matahari, itu justru waktu terbaik buat berenang. Seru banget, jernih, gak ada orang, ombaknya agak kencang tapi udahlah gitu, kita bisa ngelawan balik. Dan yang paling keren adalah gak ada matahari. Jadi kita nggak perlu takut gosong, walaupun gue udah gosong nih karena udah seminggu di Bali. Tapi still guys, kalau kayak gini nih waktu terbaik buat berenang. Jangan takut, gas berenang aja. Mentok-mentok apa sih? Paling hilang. Nah guys, jadi sekarang kita OTW ke bandara dan mau terbang ke Jakarta. Dan bandara Bali ini sangat-sangat tidak friendly untuk kita yang pakai motor ya, sewa motor, nih Gojek motor atau apapun itu, karena jalan kaki jauh. Biar keluar pesawat pertama, pas sudah mau nyampe lu ke toilet di depan. Nah, lu keluar dari toilet nanti langsung jadi yang pertama keluar pesawat.